Jika dikatakan Rhoma Irama adalah seorang yang jenius, itu adalah fakta, tidak bisa dipungkiri. Dalam bidang apa? Dalam bidang seni. Ya, dalam bidang seni, dia itu adalah seorang jenius, tidak bisa dipungkiri. Lagu-lagunya diterima oleh masyarakat luas, bahkan di dalam lirik-lirik yang tidak populer saat itu. Dia mengambil genre musik yang belum pernah ada sebelumnya. Dangdut yang Rhoma Irama bawakan itu dangdut dengan warnanya sendiri. Liriknya belum pernah ada sebelumnya karena lirik-lirik religi seperti itu dengan gaya musik yang dia bawakan itu baru ada saat itu pada zamannya. Kemudian dia itu masuk ke dalam dunia sinetron. Bukan sinetron dulu itu ya, masuk ke dalam dunia film itu pun laku keras. Orang-orang sampai hujan-hujanan tuh mau nonton film Rhoma Irama. Apa namanya itu? Miss Siar ya. Grimis bubar. Itu zaman-zaman dulu bapak saya atau jamaah-jamaah saya yang sudah tua-tua pasti punya kenangan dengan filmnya Rhoma Irama. Sampai-sampai lagu favorit saya dari Rhoma Irama yaitu lagu Begadang itu menjadi best all time dari Rolling Stones ya, magazine. Itu nomor ke-24. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kita mengatakan Rhoma Irama itu tidak punya kelebihan, orang yang bodoh secara mutlakon, orang yang tolol secara mutlak, itu menutup mata dari kenyataan. Beliau itu orang yang jenius. Cuman sejenius apa dia sampai bisa ngomongin nasab? Itu yang mau kita bahas saat ini. Jadi Rhoma Irama itu berhasil dalam hal seni, gagal pada bidang selain itu. Dia sudah mencoba beberapa kali untuk keluar ya dari zona nyamannya. Saya tidak mau membahas urusan pribadinya, urusan rumah tangganya, itu sudah maklum semua apakah dia termasuk orang yang berhasil atau tidak. Ini misalkan dia pernah loncat ke dunia politik, itu gagal total tuh. Ya, nggak masuk tuh. Kemudian dia juga mencoba untuk menjadi seorang ustadz, ngomong di dalam hal agama. Yang mana saya bisa buktikan dia pun gagal dalam hal ini. Jadi kalau seseorang itu dia sudah menghabiskan waktunya bertahun-tahun di dalam satu bidang tertentu, sejenius apapun dia akan kalah oleh orang lain yang mendalami bidang selain bidangnya dia begitu. Kita taruhlah misalkan bandingkan Rhoma Irama ini dengan Kiai Miftahul Akhyar. Beliau itu kan kalau kita mau lihat bandingan usia mungkin hampir sama begitu. Jadi waktu Rhoma Irama ini dia manggung dari panggung ke panggung membawakan lagu-lagu religinya, ya Miftahul Akhyar beliau itu nyantri ya belajar agama. Nah tiba-tiba Rhoma itu sudah tua, mungkin suaranya sudah tidak terlalu kuat untuk bernyanyi ya karena itu memerlukan power yang sangat besar, memerlukan energi yang sangat besar. Kemudian dia dari pengalaman hidupnya nyomot-nyomot pemahaman agama 1-2. Kemudian dia itu dengan pede membicarakan tentang Al-Quran, dengan pede membicarakan masalah nasab, yang mana dia tidak memiliki metodologi di dalam beragama sama sekali. Ini sebuah kebodohan. Ya, dia kebodohan pada dirinya dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya itu adalah seorang yang bodoh. Di dalam podcast yang dia bawakan untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi di PBNU saat itu, Rhoma Irama ini membabi buta sekali, ya sampai nepuk seperti itu. Ini membabi buta. Orang kalau sudah kena kebodohan seperti Rhoma Irama ini, saya sudah katakan sebelumnya, hampir tidak bisa diharapkan taubatnya. Jadi dia membawa ayat ya. Karena untuk Rhoma Irama ini kan hakul yakin, yang mana itu dusta. Saya katakan yang bisa hakul yakin di dalam masalah nasab, ini hanya ibunya. Itu pun selama si oroknya itu nggak lepas dari pangkuannya. Kamu kalau ngelahirin di rumah sakit misalkan satu hari itu ada 10 orang yang melahirkan. Si ibu itu setelah melahirkan kemudian anaknya dibawa sama suster, itu tatkala dibalikin lagi sama ibunya udah nggak bisa hakul yakin itu. Ya, udah nggak bisa hakul yakin. Jadi siapa sebetulnya yang menanam benih di ibunya ini? Cuman ibunya yang tahu secara hakul yakin.
Roma Irama ini udah nggak ngerti bahasa, udah nggak ngerti ilmiah, seenaknya aja ngomongnya. Ini saya kasih perkara yang lebih jelas lagi. Ya, karena itu termasuk perkara yang dakik lah di dalam ilmu kalam. Katanya begini, jadi Ba'alwi itu sekiranya lah yang saya tangkap adalah orang-orang yang kekeh, tidak mau menerima kenyataan. Karena pada kenyataannya Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW, tapi kenapa mereka itu sangat mempertahankan keadaan mereka sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW. Dan dia itu mengutip sebuah ayat, ya, yang dia salah membaca. Ini surah Ali Imran ayat 105. Bacaan yang benarnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun azim. Itu bacaannya. Roma salah baca al-bayyinat, itu harusnya jamak muannas salim, malah dibaca mufrad min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Ini kalau saya mau keras begitu ya, perkara yang begini mau saya keras-keraskan, ini Roma Irama sudah bikin ayat baru. Itu kalau kita mau keras tuh. Karena para ulama itu mengatakan Al-Quran itu kalau salah membaca meskipun satu huruf itu sudah bukan Al-Quran. Dan dia, Roma Irama ini, sudah menisbahkan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala Allah Ta'ala, bayyinat, dibacanya bayyinah. Itu sudah bukan Al-Quran. Kadzab itu. Kalau mau keras. Kalau mau toleran begitu ya, ya itu kan salah baca. Salah baca termasuk khilaf. Khilaf itu termasuk perkara yang ma'fu, yang dimaafkan, oke, di dalam bacaannya. Ya. Tapi di dalam pemaknaannya, ini pemaknaan yang sama sekali membagongkan dari si Roma Irama ini. Kenapa? Karena Al-Quran itu, tatkala dia ada domirnya itu pasti ada tempat kembalinya. Yang mudmarnya itu apa? Ini ayat, ya, membicarakan tentang apa? Membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Jadi bahasanya itu janganlah kamu itu seperti orang-orang yang tercerai-berai dan berbeda pendapat, yang mana pada waktu mimba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang bukti otentik yang tidak bisa diganggu-gugat, yang sudah demikian adanya, yang bertubi-tubi. Siapa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud itu al-Yahud wan Nasara, yakni al-Yahuda wan Nasara. Itu yang mengatakan Imam Qurtubi itu. Ya. Jadi tidak bisa ini dipakai kemudian dilemparkan kepada Ba'alwi, yang mana kalaupun mau diambil maknanya secara umum, ini hanya berlaku bagi orang-orang yang menolak perkara yang qat'iyat, bukan perkara yang mukhtalaf. Nanti ayat-ayat ini kalau misalkan cara pikirnya kayak si Roma Irama ini cara pikirnya sama kayak Sufi sesat, sama kayak Wahabi, sama pola pikirnya itu. Ya. Kalaupun mau dipakai misalkan, ini bisa dipakai kepada orang-orang yang merokok, atau misalkan ini bisa dipakai ke Roma Irama sendiri. Ya. Nih yang namanya musik itu haram. Saya tidak mengharamkan ya, cuman ini alal khosam begitu. Bayinahnya jelas di dalam Sahih Bukhari ada yang mengatakan bahwa musik itu haram. Itu kan kata-kata si Wahabi begitu tuh. Syafi'iyah itu mengharamkan. Ini bayinah sudah datang penjelasan yang bertubi-tubi, nggak mau nerima musik itu haram, tolol. Diteruskan wa ulaika lahum adzabun azim. Buat Roma Irama itu azab yang sangat besar karena dia tidak mau menerima bahwa musik itu haram. Kita mau pakai ayat ini kepada perkara yang seperti itu. Nggak ada beda cara pikirnya itu. Jadi ya kesimpulan yang sesat itu pasti berasal dari pola pikir yang sama sesatnya. Cuman nanti hawa nafsu yang berbeda-beda menjadikan orang ini punya kesimpulan yang berbeda-beda. Pola pikirnya si Roma sama pola pikirnya Wahabi, taruhlah misalkan si Firanda, itu sama sebetulnya. Pola pikirnya itu seenaknya ngambil Quran, ngambil hadis meledak. Cuman masalahnya begini, kalau si Firanda emang gak suka sama musik, kalau si Roma mah suka sama musik. Jadi si Firanda ini nggak pakai itu buat ayat ini, sama Firanda itu dipakai ke musik, sama si Roma nggak dipakai ke musik.
Cuman dalam masalah nasab si Firanda nggak mau ikut-ikutan. Misalkan, jadi ayat ini gak dipakai ke nasab, sama si Roma dipakai ke nasab. Padahal ayat ini sama sekali tidak membicarakan hal nasab, tidak membicarakan hal musik. Ya, nanti ada yang gak suka rokokan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah begitu. Ini pola pikir yang membagongkan. Jadi Rhoma Irama ini dia jenius di dalam hal bermusik, gagal pada selainnya, dan saya telah membuktikan kegagalannya. Orang yang ikut-ikutan sama si Roma, saya katakanlah langsung sekalian ikut-ikutan sama si Firanda, Wahabi itu orang-orang yang sama gagal pahamnya. Orang-orang yang tidak memiliki malakah di dalam berpikir. Jangankan untuk hal-hal yang kompleks seperti agama, dalam hal-hal yang kecil sedikit pun dia tidak memiliki. Kemudian pada yang selanjutnya dia mengatakan tes DNA, yuk biar kita tahu siapa kita, biar kita tahu kita keturunan Nabi atau bukan. Nah permasalahannya apakah Rhoma Irama ini sudah tes DNA atau belum? Jadi Roma ya begini, kamu pastikan kamu itu anak siapa. Ya, nggak tahu ibunya masih ada atau enggak, bapaknya masih ada atau enggak, itu harusnya bapaknya itu dicek, diambil rambutnya, kemudian bawa ke lab, kemudian kamu cek rambut kamu, dibawa ke lab, apa nyambung apa enggak, jangan-jangan enggak nyambung begitu. Ya, atau enggak gini, kamu ambil monyet ya, bulunya, kemudian kamu ambil bulu kamu, terus cek ke lab, jangan-jangan kamu itu banyak miripnya sama monyet begitu. Dari tes DNA. Ya cobalah begitu ya. Siapa tahu, karena mungkin kamu bukan keturunan Nabi juga. Kalau saya mah keturunan Nabi Adam, udah jelas ya, itu mah. Begitu. Nah, dia itu mengatakan bahwa ada siksa yang besar ya. Jadi memang betul bahasanya Rhoma Irama itu ada lagunya kan. Ada gajah ada semut di seberang lautan, jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk patah tidak kelihatan. Keterlaluan. Suara saya jelek. Cuman saya suka lagunya Rhoma Irama itu, suka. Ya saya mah lagu mah nggak ngaruh sama orang yang siapa menciptakannya ya, nggak kayak kita begitu. Nah, saya suka lagu-lagunya Michael Jackson juga saya suka. Ini ada yang saya suka itu lagunya Glenn Fredly itu ya, Glenn Fredly. Saya juga suka lagu-lagunya. Nggak urusan siapa yang bikinnya begitu. Ini dia mentok sana, mentok sini, ngomong sana, ngomong sini. Seolah-olah dia sendiri nggak kena sama ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ada bahasa ini, ada hadis. Hadisnya hadis At-Tirmidzi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a." Barang siapa yang berpikir mengenai Al-Qur'an dengan ra'yinya sendiri, kemudian dia itu benar, maka dia sesungguhnya telah salah. Jadi dalam pengertian kalau misalkan ada seseorang ini berpikir mengenai Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, kendati pun maka dia itu telah salah, kendati pun kesimpulannya benar. Itu kurang apa dari Rasulullah SAW? Dengan pengertian kalau kamu itu mau memahami Al-Quran, itu jangan dengan ro'yumu, tapi dengan apa? Dengan alat-alatnya, yang mana pada akhirnya kamu akan mendapatkan kesimpulan mana nafsu saya di dalam memahami ayat ini, mana kesimpulan yang hasil dari alat-alat yang ada, begitu. Itu makanya bukan biro'ihi, itu maksudnya dengan pemahamannya tanpa alat-alatnya, begitu. Nah ini mudah-mudahan menjadi ibroh bagi kita semua ya. Jangan jangan sampai kita itu masuk ke dalam ranah yang mana kita bukan ahlinya, ya. Yang mana kita bukan ahlinya. Sudah, kalau misalkan kamu itu sudah menghabiskan waktu selama 40 tahun di dalam musik, kemudian kamu itu mau pindah jadi ulama, berarti kamu harus menghabiskan waktu 40 tahun lagi untuk menjadi ulama, mulai lagi dari nol. Begitu. Saya ini belajar mantik sudah lama ya, sudah bertahun-tahun. Ada mungkin 7 tahun khusus di dalam mantik itu dan di dalam ilmu kalam. Ya saya kalau misalkan mau mengaku sebagai ahlul fikih, berarti saya harus menghabiskan waktu 7 tahun lagi untuk menggeluti bidang fikih. Kalau saya mau jadi ahli dalam bidang lughah, berarti saya harus menghabiskan 7 tahun lagi untuk mempelajari lughah saja secara khusus. Nah ini mudah-mudahan kita semua tidak terjebak
kepada godaan syaitan, dan Roma Irama ini pada hakikatnya dia itu sedang diazab oleh Allah tapi dia sendiri tidak merasakannya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.